Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Dwi Arel. Kali ini saya ada di segmen komunitas. Di sini ada cowok ganteng, ya. Salah satu dari ketua komunitas yang ada di Bandar Lampung. Namanya Bang Hafiz, dan dia ada di komunitas RTIK, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Langsung ya guys ya, kita tembak aja nih. Apa tuh RTIK, Bang? Jadi RTIK ini adalah suatu organisasi, juga komunitas ya. Komunitas bisa dikatakan komunitas teknologi informasi dan komunikasi terbesar di Indonesia. Wah, terbesar. Dengan anggota ribuan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Aceh sampai dengan Papua. Itu ada. Jadi, kalau boleh tahu Bang, itu pemuda semua, milenial semua, ya, atau ada mak-mak kayak kami ini? Syarat dari anggota RTIK itu adalah dia minimal 17 tahun. Minimal 17 tahun. Ya, jadi 17 tahun. Kemudian dia sudah atau mau berkeinginan untuk menguasai teknologi informasi. Jadi setelah lewat 17 tahun, mau dia pria, wanita, ya, dari siapapun itu bisa ikut sebagai anggota. Intinya punya minat ya kayaknya. Betul. Ya di situ. Ini kalau terbesar ya di Indonesia. Pertama kali didirikan kapan tuh Bang? Ya, jadi komunitas-komunitas TIK itu ada banyak ya, sebelum-sebelumnya juga. Namun pada awalnya sejak tahun 2008 itu Kementerian Kominfo sudah menggagas bagaimana sih pengembangan atau bagaimana teknologi informasi ini bisa merata di seluruh Indonesia. Nah, pada puncaknya pada tahun 2011 terbentuklah komunitas relawan TIK yang waktu itu juga ikut salah satu perwakilan dari Kementerian Kominfo, dan ketua pertamanya itu Kak Indriyatno Bayumurti. Jadi udah sekitar 13 tahun kurang lebih. Iya, betul sekali, 13 tahun ini ya. Tahun. Sudah remaja guys. Untung bukan manusia, kalau manusia lagi puber, lagi susah dikendalikan. 13 tahun kita berjalan. Ini tadi ngomong Kominfo ya? Apa bermitra atau gimana dengan Kominfo? Iya, ini adalah kita bermitra ya dengan Kominfo. Adapun legalitas kita itu ya biasa organisasi kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, ya, namun bukan sebagai anak dari Kominfo, bukan, tapi kita bermitra, dan di setiap tingkatan wilayah seperti nasional itu ada kepengurusan di bawah kementerian, kemudian provinsi ya, di provinsi mitra kita, pembina kita itu adalah Kominfo provinsi. Kalau di kabupaten dan kota, pembinanya adalah Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota. Seperti saya nih, di Relawan TIK Kota Bandar Lampung, pembina kita itu adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, juga Wali Kota. Langsung ya. Visi dan misinya RTIK apa nih Bang? Iya, berbicara visi dan misi, ada juga tujuan. Yang pertama dari tujuan. Jadi kita ada internal, dan ada eksternal, juga ada organisasi. Yang pertama internal. Jadi tujuannya itu adalah agar anggota RTIK secara pribadi itu bisa menguasai, ya seenggaknya bukan menguasai yang skillnya sampai jadi hacker gitu kan? Hacker itu. Kirain harus jadi hacker baru bisa, enggak ya? Itu mulai dari yang dasar dulu. Bagaimana caranya kita menggunakan handphone? Oh iya, benar. Karena sekarang misalkan saja orang tua kita ya, orang tua kita bisa nggak? Sudah bisa belum pakai WA? Kan ada tuh yang belum bisa ya? Nggak bisa. Mak saya sama bapak saya, nah, itu. Mbak gitu aja. Betul. Tahun-tahun pada udah punya HP itu. Betul. Jadi akhirnya apa? Nah, yang dengan usia-usia yang tadi belum melek digital istilahnya, itu rawan banget kena kenapa ya? Kena serangan siber lah, katakan. Contoh gini. Pernah kan kita tuh dapat share dari orang tua kita, paman kita yang udah sepuh lah bahasanya ya. Benar. Di share bahwasanya ada kuota gratis, ada bantuan gratis. Shopee.
Kemudian Shopee kadang-kadang suruh ini. Ya. Terus dari bank-bank kita nggak punya rekening tapi kok bisa dapat hadiah mobil gitu. Ya. Gitu. Kita udah tahu bahwasanya ini tuh hoax gitu. Kita, tapi kalau mama sama bapak saya enggak. Cuma orang tua kita ya, yang baru istilahnya baru megang handphone, baru pakai WA. Oh iya, ini ada dapat mobil Pak gratis nih. Di-share lah ke keluarga. Benar, itu benar banget. Atau bahkan dia udah ngeklik duluan. Nah, dari situlah serangan phishing, kemudian WA dibajak, media sosial dibajak, kasus-kasus yang lainnya ya berawal dari situ. Nah, makanya di sini penguatan anggota internal itu, jadi setiap anggota dari RTIK itu sendiri diharapkan ya untuk bisa yaitu tadi menguasai skill adopsi digital. Ya. Kemudian kalau eksternalnya, jadi anggota RTIK itu bisa ikut membantu. Jadi secara pribadi dia sudah menguasai skill digital, nggak harus yang sampai tingkat hacker gitu ya. Dia gimana caranya membuat WA menjadi lebih aman. Nah, dia kasih tahu gimana sih cara WA biar lebih aman, kasih tahu ke temannya yang belum tahu. Nah, misalkan mengaktifkan tuh faktor autentikasi. Coba pemirsa di rumah ya, buka WA-nya. Apakah WA-nya sudah diaktifkan tuh faktor autentikasinya dengan cara buka WA, kemudian pilih titik 3 di atas sebelah kanan ya, setelan, kemudian ke akun, lalu verifikasi 2 langkah. Nah, apakah di sana sudah terchecklist atau belum? Kalau belum, nah berarti itu kita perlu mengaktifkan, karena kalau tidak, ya kita bisa rawan ya kena serangan. Gitu. Ya. Nah, banyak yang nggak tahu itu, Bang. Ya, itu bukan WA saja ya. Misalkan kita punya media sosial nih ya, Facebook, Instagram, email. Nah, itu juga perlu. Terus juga bagaimana mengamankan handphone kita. Mungkin handphone kita nggak masalah sih, katakan di harganya ya. Tapi data di dalamnya kan, itu pribadi banget kan. Misalkan kalau bocor, bahaya nanti. Ada apa-apanya nih. Di galerinya yang ada sesuatu. Ada rahasia. Kalau tahu. Mungkin padahal udah dikodein itu Bang, biar nggak dibuka. Ternyata bisa diambil itu kayak gitu tuh Bang. Dari jarak jauh juga bisa itu, hati-hati ya. Aduh, ngeri juga. Harga handphonenya 3 juta, harga datanya 30 juta. Nah, kita nggak tahu ya kan. Nah, itu. Nah, secara eksternal anggota RTIK itu bisa mentransfer ya ilmunya kepada orang lain, sehingga SDM di Indonesia ini pemerataan skill digitalnya itu bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, secara organisasi jadi kita bisa merespons secara cerdas ya. Kan banyak nih kejadian-kejadian yang sudah kita rasakan ya selama ini, mulai dari peretasan pusat data nasional ya, bahkan itu, kemudian juga kemarin itu yang crash, jadi pengguna sebuah sistem operasi crash sampai jadwal penerbangan tuh delay banyak banget. Kemudian juga kasus kita nggak bisa login kemarin kalau pakai Google Chrome. Nah, ya dari situ apa sih respon yang yang baik ya, yang tidak menyalahkan pihak manapun. Jadi itu bisa justru kejadian-kejadian ya tentang kejahatan digital itu bisa membuat kita jadi lebih baik lagi. Iya, oke lah kalau data ya, tentang data yang bocor di pemerintahan ya. Yang kemarin yang lebih menakutkan itu masalah data di bank rekening. Saya sih nggak punya saldo, cuman yang punya saldo kan ketar-ketir tuh. Ngeri nggak tuh? Kok bisa sampai data kita bocor dan kemungkinan hilang saldonya? Cybercrime kan itu? Iya. Termasuk dalam cybercrime. Betul. Gitu. Gimana tuh cara ininya nih? Iya, sebenarnya dari pihak bank sendiri itu sudah ada level standar keamanan ya. Misalkan pakai ISO, kemudian dilakukan pentest secara rutin, penetration testing, sehingga celah apa nih yang ada gitu. Jadi mereka hire para ahli, ada celah ini, tutup segala macam. Nah, celah terlemah, rantai terlemah dari keamanan itu justru adalah di manusianya. Human. Nah, di manusianya. Ya.
Contoh apa? Password apa namanya media sosialnya apa? Password wifi-nya apa? Kalau passwordnya misalkan admin 123 gitu ya, ya udah gitu. Gampang. Mau di servernya taruh di mana, handphonenya taruh di brankas, ya bisa aja gitu kena hack gitu ya. Karena coba misalkan pemirsa di rumah mau ngecek seberapa kuat sih password kita ya, itu bisa masuk ke halaman web namanya passwordmonster.com ya, itu dicek. Misalkan passwordnya apa? Admin. Nah, itu 0,03 second. Jadi di bawah 1 detik kebobol gitu passwordnya admin. Deg-degan saya dengar. Iya, jangan sampai nih passwordnya admin. Passwordnya admin 123 itu 0,1 detik. Nah, kalau kita tambah karakter lagi, makanya ketika sekarang kita bikin akun di suatu web, apalagi di bank gitu ya, passwordnya minimal 8. Kemudian ditambah karakter khusus seperti titik, pagar, bintang, kemudian angka, kemudian huruf kapital dan huruf kecil. Nah, ya, oke lah, maksud kita katakan admin, nggak apa-apa. Itu tapi baru awalnya atau akhirnya. Admin tambah 123 tambah pagar, tambah titik, tambah pagar. Nah, itu bisa lebih aman. Karena banyak variasinya tadi itu karakternya. Itu solusi ya guys untuk sandinya password ya. Yang jadi masalah manusia ini kan punya kelemahan lupa bang. Kebanyakan semua disandiin ujung-ujungnya kita lupa, ganti lagi, lupa lagi, kan repot itu kayak gitu. Udah gitu kadang-kadang alhamdulillahnya ya bang, untuk nginget kita tulis catatannya di HP juga. Gitu. Itu kira-kira kebobol juga nggak kalau kayak gitu itu? Ya, kalau kita jatah keberuntungannya itu tinggi ya. Itu sesuai amal dan perbuatan itu berarti. Ya, kita tingkat gitu keberuntungannya tinggi ya. Ya mungkin aja ya, itu aman lah ya. Cuma kalau kita lagi sial kan nggak ada di hari kalender ya. Nah, itu bisa. Waduh, kita baru ganti password udah hilang, waduh repot ya. Jadi sebenarnya semuanya dari manusianya lah ya intinya. Digital itu sehebat apapun tetap dari manusianya. Oke. Kita balik lagi nih ya ke dalam komunitas itu. Kalau katanya Bang Hafiz tadi, eksternalnya itu kita membagi informasi gitu. Sedangkan anggotanya tidak dituntut untuk bisa digital. Maksudnya kayak hacker-hacker nggak perlu skillnya tinggi-tinggi amat gitu. Berarti di dalam komunitas itu dikasih masukan, ilmu dan segala macam gitu. Ada pendidikan atau gimana nggak? Iya, betul sekali. Kami di organisasi itu ada yang namanya, jadi proses untuk masuk ke organisasi itu ada rekrutmen. Oh, rekrutmen. Nah, ada rekrutmen. Jadi setelah direkrut itu ada yang namanya ya semacam pelantikan lah ya. Iya. Nah, pelantikan atau upgrading. Jadi di sana itu penyamaan persepsi tentang kerelawanan. Kemudian juga kita di sana itu ada upskilling. Nah, upskilling itu misalkan gini, sekarang itu yang sedang ramai adalah konten kreator nih. Nah, kita buat pelatihan konten kreator. Kemudian pelatihannya juga berbasis kompetensi, artinya apa? Menjadi seorang konten kreator itu ada standarnya. Siapa yang memberikan standar? Nah, itu ada Kementerian Tenagakerjaan dan Kementerian Kominfo. Jadi namanya SKKNI. Nah, kemudian di sana itu bagaimana seorang konten kreator itu harus menguasai apa saja gitu. Tuh, kemudian ada pelatihan juga misalkan tentang web nih. Sekarang itu bisnis organisasi itu punya web ya. Nah, kita kasih pelatihan bagaimana sih cara membuat web. Ya nggak harus kita menguasai berbagai bahasa pemrograman. Karena sekarang itu ada CMS lah katakan ya, suatu web yang langsung jadi seperti WordPress, Blogspot dan lain-lain. Dan itu kita kasih pelatihan-pelatihan untuk anggota-anggota yang memang dia passion atau sukanya ke sana. Karena ada yang suka ke sana, ke web, ada yang suka ke jaringan, ada yang suka ke keamanan. Bahkan teman-teman permisif juga di rumah itu bisa ikut pelatihan secara gratis ya. Itu Kementerian Kominfo punya program namanya Digitalent. Nah, bisa dibuka ya Digitalent. Di sana banyak, mau misalkan nih
Mbak ya, Mbak mau jadi pengusaha itu ada Digital Entrepreneur Academy. Nah, di sana banyak pelatihan bagaimana memulai usaha, bagaimana memasarkan usaha. Misalkan kita usahanya itu berbasis syariah ya, bagaimana membangun usaha itu sesuai dengan syariah. Kebetulan saya di sana juga sebagai trainernya ya, trainer di Digital Entrepreneur Academy. Jadi ya memang modul-modul pembelajarannya itu sangat luar biasa. Event terakhir kemarin itu kita kerjasama dengan Universitas Lampung buat pelatihan untuk UMKM plus mahasiswa-mahasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa membuka usaha, scale up usahanya gitu. Pelatihan seperti itu berbayar nggak, Bang? Nah, ini justru luar biasanya Kominfo ya dan RT. Jadi pelatihan itu gratis. Selain gratis, dapat snack makan siang. Wah, dapat transport. Tolong ini ibu-ibu, ayo ibu-ibu yang gratis-gratis kan seneng kan gitu. Iya. Terus Bang, gini, masalahnya itu udah terjadi dong, udah berjalan ya? Ya. Sudah berjalan. Itu berjalan udah semenjak saya jadi trainer itu 2021 ya. 2021. Sampai kemarin masih berjalan. Kalau boleh tahu nih Bang, kami bisa dapat info-info tentang pelatihan-pelatihan itu di mana Bang? Karena kami nggak pernah dengar masalahnya kan, gitu.